warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Ophelia dari Universitas Mercubuana Kampus D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah hasil analisis usaha yang dimana presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah Kewirausahaan 2. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke slide-nya. Slide pertama. Pada slide pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai siapa aja sih sosok yang terlibat dalam usaha ini. Karena seperti yang kita tahu, sebuah usaha itu gak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada sebuah tim di dalamnya. Karena itu, yuk kita kenalan sama pendiri dari retail bakery dan gelato, Sweet Creature, dengan jingle Roses are red, violets are blue. Ice cream is sweet but not as sweet as you. Yang pertama, ada Salsabila Ophelia, yaitu saya sebagai CEO. Saya dibantu oleh dua kerabat terdekat saya, yaitu Andrina Safira Putri Bubun sebagai CMO dan CPO, dan dibantu oleh Najwa Salsabila sebagai COO dan CFO. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai sejarah singkat perusahaan. Pasti kalian pengen tahu dong, kenapa sih Sweet Creature ini bisa dibangun? Pada awalnya, Sweet Creature didirikan pada tahun 2018 oleh keluarga Bapak Zulfahmi yang dipimpin oleh anak pertamanya yaitu Rafiko Zulfita. Awalnya bisnis ini hanya dijalankan oleh keluarga saja. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa faktor yang tidak dapat saya publikasikan. Alhasil usaha ini beralih tangan kepada saya. Sebagai CEO, tentunya saya butuh bantuan dong. Makanya saya ditemani dua kerabat terdekat saya sebagai PIC utama dengan tujuan akan terjalin kerjasama yang baik untuk mengurus segala proses yang ada. Setelah semuanya matang, tentu kami akan mengadakan rekrut pegawai untuk baker, untuk kasir, chef, dan lain sebagainya untuk job desk yang kami butuhkan di usaha kali ini. Dan seiring perkembangan zaman, teknologi, serta hal-hal yang ada di globalisasi ini, masyarakat mulai berhati-hati untuk memilih makanan. Sebab makanan yang dibuat pasti gak jauh-jauh dari bahan kimia berbahaya atau kalori yang berlebihan. Sweet Creature ini dibangun oleh rasa simpati dan empati. Pada saat itu kami sedang mengunjungi anak kedua dari Bapak Zulfahmi yang posisinya sebagai manajer operasional di retail bakery ternama di Indonesia. Awalnya kami sedang memilih-milih untuk membeli kue dan roti, namun terlihat ada seorang ibu dan anak yang hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa membelinya. Dari situlah timbul sebuah ide untuk membangun Sweet Creature ini. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai Noble Purpose dari Sweet Creature. Karena Sweet Creature ini bergerak dalam dua retail yaitu bakery dan gelato, saya akan menjelaskan kedua dari Noble Purpose ini. Yang pertama, Noble Purpose dari bakery. Dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat yang sekarang cenderung lebih selektif dan lebih mengacu pada keamanan serta kesehatan dari makanan yang mereka nikmati, namun tetap mengutamakan cita rasa yang enak. Terlebih, image yang tercipta di masyarakat sekarang untuk makanan sehat itu pasti kan mahal ya, dan gak semua kalangan itu dapat menikmatinya. Berdasarkan hal ini, kami bermaksud untuk membuat makanan yang sehat dengan memiliki kandungan gizi yang cukup dan aman untuk dikonsumsi, serta harganya terjangkau, bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Dan untuk retail gelatonya sendiri, es krim yang terjual di pasaran ini gak jauh-jauh mengandung kalori yang cukup banyak. Tentu membuat kekhawatiran berlebih kepada konsumen-konsumen mengenai berat badan mereka dan beberapa gejala yang ditimbulkan karena keseringan makan es krim seperti batuk, pilek, dan demam. Serta untuk es krim zaman sekarang itu pasti banyak dong yang mengandung gula, bahkan pemanis buatan. Karena itu kami menghadirkan es krim tanpa menghilangkan cita rasa dari es krim itu sendiri. Walaupun rendah kalori, tapi tetap bisa dinikmati sesuai dengan cita rasa es krim itu sendiri. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Akhirnya sampai juga kita di pembahasan mengenai informasi produk. Seperti yang kita tahu, Sweet Creature ini kan bergerak di dua bidang retail ya. Ada bakery dan gelato. Tapi sebelum saya membahas kategori dari jenis-jenis bakery dan gelato tersebut, saya ingin membahas sedikit kelebihan dari Sweet Creature. Untuk dibawa pulang atau take away, Sweet Creature itu dapat dinikmati dalam kondisi apapun ya, baik dinikmati malam hari maupun pagi hari, dan akan lebih terasa nikmat apabila dinikmati sebagai cemilan ketika sedang berkumpul dengan keluarga, teman, saudara, terlebih ketika ditemani dengan secangkir kopi, teh, susu, bahkan minuman yang lainnya sebagai penyejuk hati. Yuk lanjut aja, kita ke produk-produk yang dijual oleh retail bakery dan gelato. Untuk kategori bakery-nya sendiri, Sweet Creature menghadirkan aneka jenis roti, kue ulang tahun, aneka dry cakes. Kenapa kami memilih produk ini? Tentu karena masyarakat Indonesia sudah familiar dengan produk-produk tersebut. Dan lebih karena inovasi kami, baik dari segi harga, bentuk, rasa, packaging yang menarik, serta go green, serta nutrisi yang tergandung di dalamnya. Nah, untuk produk gelatonya sendiri, kami menghadirkan inovasi menggunakan nama-nama yang unik supaya para konsumen itu tertarik, seperti Panda Cookies and Cream, Strawberry Shortcake, Honey Banana, Oh Matcha, Choco Numero Uno, Bubble Gum, dan Vanilla Cinnamon. Pembahasan selanjutnya mengenai Customer Social Responsibility. Sebagai bentuk rasa simpati dan empati Sweet Creature, kami mengadakan dua acara amal. Yang pertama yaitu Sweet Creature mengadakan hari berbagi setiap hari Jumat yang disebut dengan Everything Must Be Sweet kepada beberapa kalangan seperti masyarakat yang kurang mampu ataupun ke panti asuhan. Hal baik ini terus dilakukan setiap minggunya di hari Jumat. Yang kedua, Sweet Creature menyediakan fasilitas photo box berbayar. Kenapa aku berbayar sih? Tenang aja. Hasil dari photo box ini akan disalurkan untuk donasi seperti bencana alam maupun bencana sosial, atau sebagai tambahan untuk mengadakan amal yang hari Jumat itu di Everything Must Be Sweet. Keren kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya mengenai strategi marketing. Apa sih strategi marketing itu? Kalian pasti tahu dong, para anak manajemen. Nah, strategi marketing dari Sweet Creature ini mengambil 3 poin utama, yaitu ada personal selling, social media, dan sales promotion. Nah, untuk personal selling sendiri, Sweet Creature itu mempromosikan dari mulut ke mulut ya. Jadi lebih kayak, udah nyobain Sweet Creature belum gitu, coba deh datang, outletnya keren loh, desain ruangannya tuh estetik gitu, nyaman, bersih, tetap mengutamakan protokol kesehatan. Gitu gunanya personal selling. Lanjut untuk sales promotionnya sendiri. Di sini Sweet Creature mengadakan pemberian diskon untuk setiap hari Sabtu kepada 20 customer pertama sebesar 50%. Keren kan? Lanjut.
Free topping untuk setiap pembelian gelato menggunakan reusable NAS with Essio. Nah, selanjutnya ada potongan harga 10.000 untuk pembelian untuk siapapun customer yang membawa kantung belanja sendiri. Ingat ya, no more plastic. Kita harus mencintai lingkungan kita supaya bumi kita menjadi sehat tanpa ada plastik-plastik berserakan di mana-mana. Keren kan moto dari Sweet Creature? Lanjut. Sekarang untuk sosial media sendiri, mengingat betapa besarnya dampak yang diberikan dari sosial media sebagai sarana untuk promosi jasa, produk, dan lain sebagainya, Sweet Creature menggunakan sosial media sebagai salah satu sarana promosinya seperti Instagram, WhatsApp Business, website, Google Business, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan strategi customer loyalty dan strategi where and how to buy Sweet Creature. Kita masuk ke poin pertama, yaitu strategi customer loyalty. Walaupun ada beberapa poin yang sudah saya singgung dalam slide sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi di sini ya. Apa sih strategi customer loyalty kami? Yang pertama, selalu memberikan pelayanan terbaik. Tentu Sweet Creature akan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para customernya karena kepuasan pelanggan adalah hal utama bagi kami. Apa sih pelayanan terbaik yang dimaksud? Ini dia, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja guna memberikan performa dan serving terbaik untuk para customer. Selanjutnya, pemberian diskon 50%. Nah, itu yang sudah pernah dibahas di slide sebelumnya, yaitu diskon 50% setiap hari Sabtu untuk 20 customer pertama. Free 1 topping setiap pembelian gelato yang menggunakan reusable NAS with Essio guna go green. Yuk, semangat, no more plastic. Cinta kebersihan. Ada potongan 10.000 untuk pembelian yang menggunakan kantung belanja sendiri. Yuk, gunakan reusable, no more plastic. Selanjutnya, membuat kuesioner kepuasan pelanggan. Nah, apa sih maksudnya? Karena kami ingin selalu meningkatkan performa dan serving terbaik untuk customer kami membuat kotak cinta yang berisikan feedback, masukan, kekurangan, kelebihan yang harus kami tingkatkan dari para customer. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi where and how to buy Sweet Creature. Poin pertama yaitu how. Dalam hal ini, Sweet Creature menggunakan strategi direct marketing. Sweet Creature menggunakan media sosial sebagai alat marketing agar calon pelanggan dapat membeli dan melihat produk Sweet Creature dengan mudah. Karena nggak bisa dipungkiri dong, sekarang sosial media itu kan benar-benar memungkinkan banget untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, baik untuk bertukar informasi terkait layanan maupun produk. Platform media sosial juga memudahkan banget loh pelanggan untuk membagikan konten. Nah, dengan membagikan konten pasti Sweet Creature akan tambah dikenal dong, kayak share di Instagram, share di sini, share link apa segala macam. Dengan seluruh jaringan secara eksponensial mampu meningkatkan jangkauan Sweet Creature. Contohnya, seperti media sosial Instagram. Sosial media Instagram itu kan ada fitur Q&A sama polling ya. Nah, kami menggunakan fitur itu untuk meningkatkan performa baik dari inovasi rasa, packaging yang akan dirilis oleh Sweet Creature sesuai dengan keinginan para customer. Mudah banget kan kalau misalkan pakai sosial media itu? Lanjut, kita bahas ke poin where to buy. Nah, untuk calon-calon pelanggan dapat membeli produk Sweet Creature dengan datang langsung ke offline store-nya. Jangan khawatir, untuk kalian yang nggak bisa datang secara langsung, kami menyediakan platform online service untuk para customer.
Nggak perlu khawatir nih untuk para customer yang membeli secara online. Nah, di online service ini sebagai bentuk rasa apresiasi kami kepada para pelanggan, kami memberikan layanan free delivery kepada customer dengan radius maksimal 10 km. Namun untuk radius di luar tersebut, kami sarankan kepada customer untuk order kepada provider terpercaya seperti Grab maupun Gojek. Dan jangan khawatir, kami akan tetap memberikan pelayanan dan pengalaman yang mengesankan saat kalian belanja di offline store maupun online store. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, keunggulan Sweet Creature dari kompetitor lain dan keterbaruan serta inovasi produk dari Sweet Creature ini. Kalian pasti pengen tahu dong, apa sih keunggulannya Sweet Creature tuh dari kompetitor-kompetitor lain? Ini baca ya. Sweet Creature menjual jenis bakery sehat yang berbahan dasar fermentasi natural atau alami. Fermentasinya apa sih yang dimaksud? Ini dia. Fermentasi yang kami lakukan ialah menggunakan buah anggur kering yang direndam bersama air selama 7 hari, yang dapat memberikan efek nutrisi dan dapat memberikan aroma lebih pada produk tanpa mengabaikan estetika kesehatan dan cita rasa dari Sweet Creature itu sendiri. Keunggulan lainnya dari Sweet Creature udah pasti tahu dong. Jelas Sweet Creature memiliki rasa yang enak baik dari segi bakery maupun gelatonya, dan tentunya aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Lanjut, sebagai bentuk servis kami kepada para pelanggan, kami membuat special service untuk para pelanggan yang ingin membuatkan birthday cake atau gelato birthday dengan variasi custom baik dari shape-nya, flavor-nya, size-nya maupun dekorasinya. Nah, sekarang kita bahas untuk ice cream-nya nih yang ditunggu-tunggu, keunggulannya dari Sweet Creature. Untuk para pecinta es krim gak usah khawatir, kami menghadirkan es krim sehat tanpa menghilangkan ciri khas dan cita rasa dari es krim itu sendiri. Walaupun low kalori dan less sugar, tetap menjadi kenikmatan karena tidak menghilangkan cita rasanya. Dan untuk yang memiliki penyakit diabetes, gak usah khawatir, aman dan semua kalangan bisa menikmatinya, baik dari anak kecil maupun lansia. Pembahasan selanjutnya mengenai how to solve the problem and complete customer needs. Tentu sebagai pengusaha kita harus bisa nih mengetahui bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dan memenuhi apa sih keinginan para customer. Nah, ini yang sudah Sweet Creature lakukan. Mari kita baca. Yang pertama, memiliki cita rasa yang enak berpadu dengan packaging menarik, ramah lingkungan, tapi tetap harganya terjangkau. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang sehat, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya untuk kesehatan, karena kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan tetap mengutamakan higienis serta kesehatan. Lanjut, yang ketiga, kami memberikan pelayanan terbaik baik dari segi offline store-nya maupun online service dan juga special service untuk custom birthday cake maupun gelato birthday. Terus, poin keempat, 1 cup 3 flavor untuk setiap pembelian gelato di offline store nih, untuk meningkatkan performa dan juga meningkatkan customer loyalty. Setiap pembelian gelato secara langsung di offline store, nah 1 cup 3 flavor, dan para customer bebas untuk memilih rasa-rasa yang mereka suka serta inginkan. Yang kelima, peningkatan performa dilakukan dengan menyediakan kotak cinta yang berisikan feedback. Nah, kita udah tahu nih cara mengatasi masalah-masalah serta apa sih yang customer inginkan. Dari situ kita harus meningkatkan apa yang harus ditingkatkan, karena usaha ini kan gak mungkin harus berjalan biasa-biasa aja. Dengan adanya kompetitif seperti ini, dengan adanya masalah-masalah seperti ini, menjadi acuan kami untuk menjadi Sweet Creature yang lebih baik. Nah, kalian pasti kepo kan? Ini dia nih kompetitor dari Sweet Creature. Kalian pasti nggak asing lagi dong sama brand-brand ini. Nggak usah kita kasih tahu terlebih lanjut kan.
Sekarang kita bahas target customer-nya nih. Untuk Sweet Creature sendiri dari segi gender, female dan male itu sama ya, 50-50. Dan untuk age-nya sendiri, untuk bagian anak-anak, remaja dan dewasa itu pasti dibedakan dong. Nah, fokus kita itu ke bagian anak-anak dan para remaja. Karena kalian tahu kan, waduh, dampak dari mereka ini, sang remaja dan anak-anak ini luar biasa sekali. Lanjut. Nah, untuk market sizingnya, lucu banget kan template-nya, ya ampun. Lansia kita taruh paling bawah, untuk dewasanya tingkatan kedua, tingkatan ketiganya untuk remaja dan juga anak-anak. Kenapa kita mengutamakan anak-anak dan remaja? Pasti mereka senang dong dengan tampilan-tampilan yang ada di Sweet Creature, baik di offline store maupun di online store-nya. Nah, untuk milestone-nya sendiri dari Sweet Creature, nggak mungkin dong kita langsung bisa melonjak gitu aja. Dari tiap tahun ke tiap tahunnya pasti ada proses yang kami lewati, mulai dari memulai usaha sampai nanti kita sudah fokus di profitabilitas kita sendiri. Lanjut, kita masuk ke funding needs and allocation. Nah, di sini ada beberapa poin seperti product development, capex, marketing, working capital, sama recruitment berdasarkan dengan persenan-persenan sesuai dengan Sweet Creature yang sudah dianalisis sebelumnya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung akhir dari presentasi kali ini. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini dapat bermanfaat, ilmunya dapat diserap, dan untuk segala kesalahan baik dari segi pemilihan kata maupun perbuatan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk segala hormat saya ucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam presentasi kali ini, terutama untuk Bapak Hamdan SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kewirausahaan 2. Semoga presentasi saya kali ini dapat memenuhi kriteria yang Bapak inginkan dan dapat memenuhi untuk nilai ujian akhir semester 5 mata kuliah Kewirausahaan 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was young